Jerusalem, October 4th, 2025. The world was shaken by a wave of shocking news that spread like wildfire on social media and some less credible news outlets early Saturday morning, claiming that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had been killed in a covert intelligence operation. The news, strongly suspected to be the result of an Iranian-led disinformation campaign, sparked brief panic in global financial markets and sparked diplomatic confusion. Jerusalem 4 Oktober 2025. Dunia diguncang oleh gelombang berita mengejutkan yang menyebar secepat kilat di media sosial dan beberapa portal berita kurang kredibel pada Sabtu pagi yang mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas dalam sebuah operasi intelijen rahasia. Kabar ini, yang diduga kuat berasal dari kampanye disinformasi yang didalangi Iran, sempat memicu kepanikan sesaat di pasar keuangan global dan memicu kebingungan diplomatik. Kabar tersebut pertama kali muncul di kanal-kanal Telegram pro-Iran sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar ke platform X melalui jaringan akun bot yang terkoordinasi. Menurut laporan GRP yang dirilis beberapa jam lalu, Netanyahu menjadi target dalam sebuah serangan terkoordinasi di dekat kediaman resminya di Yerusalem. Laporan tersebut tidak memberikan rincian spesifik mengenai metode serangan, namun menyebutnya sebagai tindakan balasan yang telah lama direncanakan atas serangan-serangan Israel terhadap aset dan personel Iran di Suriah, serta dugaan keterlibatan Mossad dalam pembunuhan ilmuwan nuklir Iran. Singa Yerusalem telah tumbang. Ini adalah pesan jelas bagi rezim Zionis bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para penjahat perang. Keadilan telah ditegakkan oleh para pejuang kami, tulis GRP dalam tajuk utama mereka, mengutip sumber intelijen tingkat tinggi di Teheran. Kabar ini seketika menyebar seperti api di seluruh dunia, memicu kepanikan di pasar keuangan global. Harga minyak mentah melonjak lebih dari 10% dalam hitungan menit di pasar Asia. Sementara bursa saham di seluruh dunia menunjukkan tren penurunan tajam karena kekhawatiran akan eskalasi konflik besar-besaran di Timur Tengah. Gedung Putih dilaporkan segera mengadakan pertemuan darurat di Situation Room. Seorang pejabat senior Amerika Serikat yang berbicara secara anonim mengatakan, "Kami sedang berupaya keras untuk memverifikasi laporan ini dengan mitra kami di Israel. Saat ini, kami tidak dapat mengonfirmasi apapun." Para pemimpin dunia, mulai dari Eropa hingga Asia, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menunggu konfirmasi resmi, namun ketegangan sudah terasa di mana-mana. Tidak butuh waktu lama bagi Israel untuk merespons. Setelah kabar hoax itu meledak, kantor Perdana Menteri Israel merilis pernyataan singkat namun tegas. Laporan yang beredar mengenai Perdana Menteri adalah kebohongan mutlak dan merupakan bagian dari perang psikologis yang dilancarkan oleh musuh-musuh kami. Perdana Menteri Netanyahu dalam keadaan sehat dan sedang memimpin rapat kabinet keamanan seperti yang dijadwalkan, tulis pernyataan resmi tersebut. Sebagai bukti lebih lanjut, akun media sosial resmi Netanyahu mengunggah foto dirinya yang sedang memimpin rapat, lengkap dengan metadata waktu yang menunjukkan foto tersebut diambil pada Selasa pagi. Beberapa jurnalis Israel terkemuka juga melaporkan bahwa mereka melihat Perdana Menteri Netanyahu tiba di kantornya tanpa insiden apapun. Pakar keamanan siber dan intelijen internasional dengan cepat menunjuk Teheran sebagai pihak yang paling mungkin berada di balik kampanye ini. Menurut analis dari The Institute for Global Security, IGS, operasi ini menunjukkan tingkat kecanggihan yang mengkhawatirkan. Ini bukan sekadar hoax biasa. Ini adalah operasi disinformasi multiplatform yang terkoordinasi dengan baik, kata Dr. Evelyn Reed, seorang peneliti di IGS. Tujuannya bukan hanya untuk menyebar kebohongan, tetapi juga untuk menciptakan kepanikan internal di Israel dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah mereka. Menguji kecepatan, respons, dan kerentanan sistem informasi Israel dan sekutunya. Mengirim pesan ancaman terselubung kepada para pemimpin Israel, menyebabkan gejolak ekonomi meskipun hanya sementara dengan menargetkan sentimen pasar. Insiden ini menjadi pengingat nyata betapa berbahayanya disinformasi di era konflik geopolitik modern.
Meskipun hoax ini berhasil dibantah dengan cepat, dampaknya yang sempat membuat dunia menunjukkan bagaimana kebohongan dapat dijadikan senjata yang kuat untuk menciptakan ketidakstabilan global. Gedung Putih dan beberapa pemimpin Eropa telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk penggunaan taktik disinformasi berbahaya. Narasi itu dibuat dengan sangat licik, menyertakan beberapa bukti untuk meyakinkan pembaca, di antaranya 1. Foto rekayasa. Sebuah gambar buram yang diklaim sebagai sisa-sisa konvoi kendaraan Netanyahu setelah serangan drone presisi di lokasi yang tidak disebutkan. 2. Dokumen palsu, rilis pers palsu yang mengatasnamakan sebuah faksi militan yang tidak dikenal, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. 3. Kutipan fiktif. Beberapa portal berita abal-abal mengutip sumber internal Mossad yang anonim yang seolah-olah mengonfirmasi adanya insiden keamanan tingkat tinggi. Gelombang disinformasi ini dirancang untuk menciptakan kekacauan maksimal. Tagar seperti hashtag Netanyahu down dan hashtag Iran strikes back sempat menjadi tren di beberapa negara Timur Tengah, didorong oleh akun-akun yang terafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, IRGC. Iran dengan liciknya tidak hanya ingin mengguncang Israel, tetapi juga ingin menguji seberapa cepat dan masif disinformasi dapat melumpuhkan reaksi dunia barat. Mereka ingin melihat bagaimana pasar bereaksi, bagaimana aliansi AS Israel merespons, dan seberapa besar kepanikan yang bisa mereka ciptakan hanya dengan beberapa paragraf tulisan. Dunia kini menahan napas, terjebak di antara kemungkinan terjadinya eskalasi perang yang mengerikan dan kemungkinan menjadi korban dari salah satu kampanye hoax paling berani dan licik dalam sejarah modern. Kebenaran masih menunggu untuk diungkap. Iran's useful idiots. Some of these protesters. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia kita hari ini baru saja diguncang oleh kabar yang bergetar seperti gempa. Sebuah berita palsu yang menyebar secepat kilat, menipu jutaan orang, menjerat media dunia, dan mengguncang pasar keuangan global. Kabar itu menyebut bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah tewas dalam sebuah operasi intelijen rahasia. Namun semua itu hanyalah tipu daya. Sebuah kebohongan yang dirancang dengan sangat licik, dibuat oleh mereka yang ingin menabur kekacauan, menggoyahkan kepercayaan, dan menguji bagaimana dunia bereaksi terhadap kebohongan yang tampak seperti kebenaran. Saudara-saudari, peristiwa ini bukan sekadar berita politik. Ini adalah cermin zaman. Dunia sedang menuju titik di mana kebenaran dan kebohongan bercampur begitu halus, hingga manusia sulit membedakannya. Apa yang tampak nyata bisa saja palsu. Apa yang viral belum tentu benar. Apa yang disebarkan dengan keyakinan penuh bisa jadi dirancang untuk menghancurkan iman, kedamaian, dan kepercayaan. Firman Tuhan telah lama memperingatkan kita akan masa seperti ini. Dalam Yesaya tertulis, "Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah gelap menjadi terang dan terang menjadi gelap, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit." Apakah itu tidak sedang terjadi hari ini? Kita hidup di tengah generasi di mana disinformasi bukan sekadar berita palsu, tetapi senjata peperangan. Bukan hanya untuk menghancurkan negara, tetapi juga untuk menghancurkan pikiran dan hati manusia. Dalam berita itu, kebohongan dibuat seperti kebenaran. Foto direkayasa, dokumen palsu disebar, kutipan fiktif diciptakan, dan jaringan akun otomatis memperkuatnya. Dan dunia pun panik. Pasar anjlok, negara-negara terguncang, diplomasi tegang, hanya karena kata-kata yang salah. Firman Tuhan mengingatkan dalam Amsal, bibir yang mengatakan kebenaran akan tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya sekejap mata. Ya, dusta memang bisa tampak berkuasa, tapi hanya untuk sekejap. Seperti api kecil yang membakar hutan, tetapi akhirnya padam oleh kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri. Saudara-saudari, ini adalah panggilan rohani bagi kita semua.
Apakah kita masih mampu membedakan kebenaran dari kebohongan? Apakah kita masih berpegang pada firman yang hidup atau sudah hanyut oleh lautan informasi yang menipu? Ketika kabar bohong itu menyebar, seluruh dunia panik. Namun hanya mereka yang berdiri di atas batu karang, firman Tuhan yang tetap tenang. Karena mereka tahu, kebenaran tidak terguncang oleh kebohongan. Kebenaran berdiri teguh, sebab kebenaran itu berasal dari Tuhan sendiri. Saudara-saudari, jangan biarkan hati ini digoyahkan oleh berita, apalagi oleh kebohongan yang tampak meyakinkan. Sebab dunia sedang mempersiapkan panggung bagi sang bapa segala dusta, yang datang bukan dengan pedang, tetapi dengan kata-kata. Dan hanya mereka yang hidup dalam kebenaran firman yang akan bertahan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Maka, marilah kita berdiri teguh. Jangan panik oleh rumor, jangan takut oleh kebohongan, dan jangan hanyut dalam arus propaganda dunia. Sebab dunia boleh diguncang oleh dusta, tetapi kerajaan Tuhan berdiri atas dasar kebenaran yang kekal. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu.
Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.